Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara Koloman Budaya Sivitas Koteka yang ke-55. Dan kali ini adalah momen penting, di mana hari ini adalah tanggal 22 Desember, Hari Ibu, ya. Hari Ibu, masanya memegang foto bareng ibu. Tapi kalau sekali ibunya nyuruh-nyuruh, alasannya banyak banget ya. Suruh ke beli apa gitu ya, ketemu ke warung gitu, alasannya mungkin semua anak-anak ya. Tapi pas di hari ibu, majang foto ibu dan berkata bahwa selamat hari ibu. Ini adalah perayaan kepura-puraan sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyayangi ibu Anda, tapi yang jelas hari ini ketika kita merayakan hari ibu, maka sebenarnya kita merayakan hari perempuan. Karena baik laki-laki atau perempuan, semuanya lahir dari rahim seorang ibu, seorang perempuan. Adik-adik sekalian, saya hanya dikasih waktu 5 menit ya, Royan ya. Sebenarnya saya banyak hal yang ingin saya sampaikan, terutama bagaimana kita memaknai hari ibu. Kenapa dalam kajian Islam itu ada namanya Ummul Quran, tidak ada istilahnya Abul Quran. Ummul Quran itu akar katanya itu adalah dasar, akar gitu ya, predik ya, apa istilahnya ya. Dimana kalau misalnya kita belajar Quran, maka Ummul Quran itu adalah dasarnya Al-Quran, Ummul Hadis itu adalah dasarnya hadis. Tapi tidak ada yang namanya abul. Nah, ini bukan persoalan antara ibu dan ayah, bukan. Tapi bahwa ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu adalah cikal bakal bagaimana membentuk perilaku dan karakter seorang anak. Kalau Anda sukses, maka itu adalah ibumu yang sukses. Kalau Anda berhasil, Anda pintar, Anda kaya, Anda kuat, Anda tidak galau, Anda mentalnya juga kuat, itu berarti akarnya ibu Anda itu adalah orang yang kuat. Ibu tidak harus bergelar S3, ibu tidak harus dari pesantren salafi, tidak. Tapi seorang ibu, dia hanya butuh satu, yaitu adalah kesabaran. Tidak ada di dunia ini yang menerima kamu seutuhnya, keburukanmu atau kekuranganmu, selain dari ibu. Mau laki-laki atau perempuan, semuanya itu diterima oleh seorang ibu ya. Kalau misalnya kamu bertengkar gitu ya, atau kamu menyimpang, melakukan perilaku penyimpangan, maka tidak ada di dunia ini yang menerima kamu kecuali ibu. Tidak ada yang mau membela kamu kecuali ibu. Nah, ini saya ingin mengajak Anda semua di Koloman Budaya Sivitas Koteka melihat sisi yang lain dari seorang ibu, dari seorang perempuan. Dan saya bersyukur kedatangan seorang pembicara, seorang sahabat saya, namanya Mbak Akurina. Terima kasih Mbak Akurina sudah hadir di acara ini untuk menjelaskan sisi lain atau sudut pandang alternatif tentang seorang feminis yang kita sebut dengan konsep ibuisme. Nah, mari kita belajar apa ibuisme itu. Karena yang kita dengar nih ya, sudah hadir di sini, dia seorang folder sebagai panggung perempuan, ya. Tapi tidak tahu apakah ini adalah bagian dari gerakan-gerakan feminisme atau ini ibuisme. Apakah perempuan itu harus setara dengan laki-laki atau justru tidak harus, karena perempuan harus punya keunikannya sendiri? Ataukah perempuan harus melakukan perlawanan, pembelaan, atau tidak sama sekali? Karena perempuan semakin dibela, maka dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang lemah sehingga harus dibela. Nah, saya mengajak kepada teman-teman sekalian di acara Koloman Budaya Sivitas Koteka ini untuk mari kita berpikir mencari perspektif atau sudut pandang yang lain tentang perempuan. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nggak dibahas nih Mbak. Loh, laki-laki lahirnya dari mana? Dari rahim perempuan.
Nah, sempat kita berbicara dengan narasumber apa itu maskulinitas, apa itu feminitas, apa itu gerakan-gerakan feminis, apa itu tentang matriarki, patriarki. Nah ini teman-teman mahasiswa, jadikan atau gunakan atau fungsikan, manfaatkan momen ini untuk mencuri ilmu dari narasumber. Tanya dia, dengarkan apa yang dia bicarakan. Karena apa? Karena ini akan menjadi manfaat buat Anda semua, calon-calon ibu dan juga calon-calon ayah. Kalau yang sudah jadi ibu, saya akhirnya pernah berpikir begini. Ternyata yang saya awalnya menganggap bahwa melahirkan itu adalah yang paling sulit ya sebagai seorang perempuan, karena pertaruhannya nyawa. Tapi ternyata yang paling susah itu adalah mendidik anak. Bagaimana kita belajar itu? Apakah saya sebagai perempuan, apakah saya sebagai ibu, apakah saya sebagai istri, posisi saya seperti apa? Nah, kita akan berbicara, akan membahas itu semua dengan narasumber kita yang keren dan sudah siap dengan materinya. Dan saya harap teman-teman, ayo kita sedot energinya, curi ilmunya, ya. Tahu kan kalau nyuri? Ya, nyuri itu adalah kalau kalian bilang ini, saya ambil ya, itu bukan nyuri. Tapi kalau nyuri tanpa sepengetahuan si pemiliknya, ya, ambil, pak, udah langsung. Setelah itu realisasikan, aplikasikan, dan terapkan dalam kehidupan Anda semua. Oke? Sepakat semuanya? Karena sepakat, saya mohon sekali teman-teman selama dalam kuliah berlangsung tidak ada yang mengaktifkan atau HP yang berbunyi. Coba sekarang di mute aja, di silent, ya, di silent. Jangan ada yang sibuk dengan HP-nya, karena saya tidak ingin menjadikan koloman budaya ini berharap tujuannya, hasilnya, outputnya adalah menjadikan pribadi-pribadi yang tidak terbudakkan oleh media sosial. Mari kita belajar. Kalau saya sudah terbiasa melakukan puasa media sosial gitu. Saya nggak tahu kalau kalian masih aja jadi budak media sosial, saya nggak tahu itu. Jadi biasanya saya menilai ya royalnya kualitas seseorang itu dilihat bagaimana dia menjadi budak atau tidak budaknya media sosial. Kalau dia selama acara berlangsung masih pegang HP ya, masih galau menanyakan apakah dia sudah balas chat saya, lebih baik hari ini, saat ini keluar dari forum ini. Karena saya tidak ingin bersama dengan orang-orang goblok, orang-orang yang terbudakkan oleh media sosial. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih dari saya sekali lagi. Terima kasih sudah hadir ya. Buat saya ini merupakan apresiasi yang luar biasa, dan terima kasih Mbak Akulina sudah datang jauh-jauh dari Suramadu. Suramadu. Habis aku tuh kenaknya di sini itu lihat statusmu. Karena ini baru pertama kali Mbak Akulina datang ke Madura. Ya, sehingga pas melewat Suramadu perlu di posting ya. Itu penting, itu momen. Baik, terima kasih. Sekali lagi, mari kita belajar bersama-sama, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rufika Amalia. Aquarina Karismasari itu nama pemateri kita malam ini. Kak Rina, saya memanggilnya Kak Rina, itu lulusan Sastra Jepang Universitas Negeri Surabaya dan melanjutkan kuliahnya di program studi sosiologi Universitas Brawijaya Malang. Asli orang Malang. Ilmu sosial kalau Brawijaya ya. Asli Malang ya Kak Rina. Dan Kak Rina ini penulis novel, penerjemah buku-buku yang saya tahu buku-buku psikoanalisis. Jadi kalau teman-teman baca karya Erich Fromm, Carl Gustav Jung dan sebagainya, itu periksa ya di halaman kreditnya, karena bisa jadi itu terjemahan Kak Rina gitu. Biasanya diterbitkan basa-basi di Papres, episode dan sebagainya. Itu buku-buku Kak Rina. Dan Kak Rina ini bersama dengan teman-temannya itu mendirikan Malang Women Writers Society gitu, dan sekaligus menjadi presidennya di situ.
Dan Kak Rina ini pecinta Bung Karno ya. Jadi mungkin besok ke Gua Pacude karena di sana ada tempat meditasinya Bung Karno. Jadi teman-teman manfaatkan ini karena kami sudah jauh mengundang orang yang jauh-jauh dari Malang dan didukung oleh Alicia. Terima kasih Alicia sekali lagi untuk memberikan ilmu kepada teman-teman di sini. Kami memang sering mengundang orang-orang dari luar untuk berbicara di Majelis Koloman Budaya, dan kali ini kami mengundang Aquarina Karismasari untuk berbicara di majelis yang terhormat ini karena saya pikir pemikirannya unik, sudut pandangnya tentang patriarki unik. Biasanya patriarki itu dianggap negatif, dianggap sebagai alat untuk mensubordinasi perempuan, tetapi Kak Rina memandangnya dengan cara yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti Karina yang akan berbicara tentang apa itu patriarki. Ini yang ngomong perempuan loh, bukan laki-laki. Perempuan kan biasanya menggebu-gebu soal feminisme, tetapi Kak Rina ini anti feminisme. Itu mengingatkan saya pada salah satu dari trio feminis Prancis, Julia Kristeva bersama temannya juga Ellen Sixou dan Luz Irigaray yang juga berbicara yang berbeda tentang perempuan. Oke, nah untuk diperhatikan teman-teman, Kak Rina ini sedang healing ya tenggorokannya, jadi mungkin suaranya agak kecil, jadi mohon teman-teman untuk fokus kepada Kak Rina, jangan fokus pada yang lain karena Kak Rina sendiri mempesona ini, mempesona. Mungkin kalian nanti tersihir ya oleh pesona dari Kak Rina, dan mohon kepada teman panitia untuk memaksimalkan sound system. Sudah full ya? Full banget? Full. Oke. Kak Rina siap ya untuk memberikan kuliah umum di Majelis Koloman Budaya. Mimbar Koloman Budaya saya serahkan kepada Kak Rina. Tepuk tangan. Cek. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Itu salamnya orang Jawa ya? Saya nggak tahu kalau di Madura salamnya bagaimana. Assalamualaikum. Mungkin ada salam lain selain Assalamualaikum. Nggak monggo ngerengi dipulih aja. Ya, pertama-tama saya mohon maklumnya karena memang saya lagi healing karena habis operasi, tapi insya Allah ini sudah bisa dinikmati seksi gimana gitu. Biasanya pendidikan sedukan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk kita semua. Kenapa saya bilang untuk kita semua? Karena kalian sadar nggak kalau cuma di Indonesia wanita bisa mendapat penghormatan sebagai seorang ibu tanpa dia menjalankan peran biologis. Coba Anda amati di sekitar. Kalau di barat, motherhood atau keibuan itu hanya bisa diperoleh oleh wanita setelah dia melahirkan anak. Kalau dia tidak melahirkan anak, dia tidak bisa dipanggil ibu. Cuma di Indonesia, ibu itu tidak hanya bersifat biologis, tetapi bersifat ideologis. Dan Anda sadar atau tidak, di dunia ini satu-satunya negara di mana istri kepala negara disebut ibu negara
di negara lain first lady, ada primera dama, terus yang di Pakistan itu apa saya lupa, tapi semua intinya itu first lady kalau diterjemahkan. Jadi peran kepala negara itu dilihat dari peran dia sebagai spouse, sebagai pasangan lakinya. Cuma di Indonesia istri seorang kepala itu dipanggil ibu negara, mother of the state. Nah kebetulan itu jadi judulnya tesis saya, insya Allah. Jadi tesisnya judulnya Kultus Ibu Ideologis dan Legitimasi Kekuasaan dalam Politik Indonesia. Nah saya ceritakan ini biar teman-teman ikut doain saya biar cepat selesai aku maksudnya. Oke. Dan segera menyusul Mbak Novi untuk jadi dokter. Amin. Oke. Yang kedua, ini judulnya agak provokatif sih. Sebuah sudut pandang alternatif. Teman saya ada yang protes. Ya apa sih Royan ini Pak alternatif? Alternatif itu kan artinya menyimpang. Tapi ya benar karena saya seorang Soekarnois, jadi menurut saya tambah keren kalau alternatif itu. Artinya kan revolusioner. Jadi saya seorang revolusioner karena memberi ide alternatif. Ya kira-kira begitu. Oke, terus sekarang saya tanya. Ini kan pada kuliah semua. Ada yang kuliah sastra. Sastra siapa? Tunjuk tangan. Kuliah ilmu sosial. Ada yang dapat teori feminis kan? Sosiologi sastra. Sosiologi sastra. Feminis. Nah, ada. Sekarang saya tanya, apa kata teori feminis tentang wanita Indonesia? Konco wingi, terus second sex, jenis kelamin kedua. Oke, lalu apa? Kesetaraan gender. Ada yang mengatakan bahwa wanita Indonesia dijajah laki-laki. Pernah dengar? Sekarang saya tanya, Anda merasa terjajah atau tidak? Ya, gadis-gadis. Yang merasa terjajah laki-laki apa perempuan sih? Oke. Sekarang judulnya memang, oh ya, jadi judul menegakkan patriarkat ini adalah judul kajian kami beberapa bulan yang lalu. Dan setelah kajian ini muncul, saya dibully banyak pihak, dibully oleh para SJW, OSJW, Social Justice Warrior. Katanya saya memuja-muja laki-laki, katanya saya Cinderella kompleks. Nah kenapa seperti itu? Karena sudah terdoktrin bahwa patriarkat itu adalah penindasan laki-laki terhadap perempuan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Patriarkat itu adalah, patri itu adalah ayah, arkes adalah rule atau jin. Jadi patriarkat itu adalah sebuah sistem di mana ayah menjadi leader. Nah logikanya kalau ayah menjadi leader, apakah secara otomatis wanita itu akan ditindas? Itu logika. Coba Anda logika. Apakah di dalam sebuah sistem di mana laki-laki
pemimpin, maka otomatis wanita tertindas atau teraniaya. Nah, itu yang mencoba saya dekonstruksi. Tadi sore saya ngobrol sama Mbak Novi, sama Bu Novi. Kebetulan kami jurusan yang sama, ilmu sosial. Novi bilang gini, di Madura, ini coba dikoreksi, di Madura laki-laki itu sangat keras terhadap anak perempuan dan terhadap istri. Tolong dijawab, itu benar enggak? Benar. Ketika laki-laki menindas istri atau menindas anak perempuan, siapa yang, apakah laki-laki itu adalah puncak dari sistem atau puncak dari sistem kekuasaan di dalam keluarganya? Siapa yang paling ditakuti oleh laki-laki? Istri. Nggak ada lagi. Elunya ada di sini. Kamu punya bapak. Bapakmu keras sama anak perempuan, atau keras sama istrinya. Tapi siapa yang paling ditakuti oleh ayah? Ibu. Sekarang kalau dibilang, apakah Madura patriarkat? Tidak kan? Tidak kan? Kenapa? Karena takut sama ibu. Jadi ketika kamu mendengar teori feminis bahwa di Indonesia adalah patriarkat, kenapa? Karena laki-laki menjadi pemimpin. Memang laki-laki menjadi pemimpin, tapi siapa yang lebih tinggi dari laki-laki? Secara de facto, siapa yang paling ditakuti oleh laki-laki? Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah itu patriarkat? Jadi dalam menggali teori-teori dari barat, kita tidak boleh mentah-mentah. Karena apa? Karena ada sebuah ketimpangan kekuasaan dalam hal narasi. Barat punya power, dia punya modal, dia punya media, dia bisa menyebarkan kepada kita. Dan karena kita adalah bangsa postkolonial, kita tidak punya kekuatan untuk menolak narasi-narasi dari luar. Dan itu salah satu concern kami, yaitu adanya narasi-narasi postkolonial yang tanpa sadar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Kamalia, Ketua Komunitas Literasi Pamekasan Sivitas KPK. Saya bersama teman-teman menyelenggarakan Koloman Budaya yang biasa kita adakan setiap bulan, ini rutin ya. Dan kali ini karena bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember, kami mengangkat tema tentang menegakkan patriarki ya. Menekan patriarki dan mendatangkan narasumber dari Malang, yaitu Mbak Aquarina Karismasari. Kenapa harus beliau yang kami undang? Karena ini menarik ya. Kalau yang lain semuanya ingin melawan patriarki, ini justru menegakkan patriarki. Nah, ini kita ingin Koloman Budaya ini tidak hanya merayakan Hari Ibu, tapi juga ingin memberikan value baru ya, perspektif baru, sudut pandang baru terhadap patriarki. Bahwa patriarki itu bahwa di Madura, di Jawa, bahkan di Indonesia secara umum, sebenarnya masyarakat kita bukan menganut patriarki, tapi justru matriarki gitu. Jadi saya berharap tujuan dari Koloman Budaya ini kali ini selain untuk merayakan Hari Ibu dan juga mendatangkan narasumber dari Malang, ingin memberikan sudut pandang baru, perspektif baru tentang kesetaraan gender dan lain-lain. Saya pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di dunia, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Misalnya dari Alicia ya, dari Bikan Alicia, terima kasih banyak atas dukungannya. Juga beberapa yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih atas dukungannya. Juga Ketua AMK, anggota pemuda
anggota muda Ka'bah kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah mendukung acara ini, dan yang paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Mapung yang punya manifesto yang sudah tempatnya memberikan fasilitas kepada kami untuk acara ini bisa berjalan. Terima kasih semuanya, dan buat Radar Madura TV terima kasih sudah mendukung acara ini. Ya.